Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Indra Anggraini dari kelas F Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Mulani Mahmud SPD MSA. Pada video kali ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu Capital Assets Pricing Model atau biasa disingkat CAPM, merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Tujuannya untuk menentukan minimum required return dari investasi yang beresiko. Dalam keadaan equilibrium, imbal hasil yang disyaratkan atau required return oleh investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau systematic risk, atau risiko pasar yang diukur dengan beta. Kemudian garis pasar sekuritas. Hubungan antara risk yang diukur dengan beta dengan required return ditunjukkan oleh Security Market Line atau SML. Dalam hal ini, jika suatu beta saham dapat diukur dengan tepat, maka dalam keadaan equilibrium required return juga dapat diperkirakan. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Dengan demikian, SML dapat dirumuskan sebagai berikut. SML sama dengan RF ditambah RM dikurang RF dikali beta I. Keterangan simbolnya yaitu RF adalah return atas investasi bebas risiko, beta adalah kepekaan atas return saham I terhadap expected return market, kemudian RI dikurangi RF adalah premi risiko saham I, RM dikurangi RF sama dengan premi risiko pasar. Kemudian ini adalah rumus dari koefisien B. Kemudian penggunaan CAPM didasari oleh beberapa asumsi yang cenderung kurang realistis. Meskipun demikian, harap disadari bahwa pengujian akhir dari suatu model bukanlah pada realistis tidaknya asumsi yang digunakan, tetapi terletak pada bagaimana kemampuan model itu menjelaskan realitas. Berbagai asumsi CAPM adalah: yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Yang kedua, investasi dapat dipecah-pecah atau diversifikasi. Yang ketiga, tidak ada pajak penghasilan. Keempat, investor secara individual tidak dapat menentukan harga. Yang kelima, pertimbangan investor adalah expected value. Yang keenam, bisa melakukan short sales. Yang ketujuh, dapat pinjam dan meminjamkan pada tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan, memiliki pengharapan yang homogen. Yang kesembilan, semua aset dapat diperjualbelikan. Setelah pembahasan dari garis pasar sekuritas, kemudian kita masuk ke pembahasan garis pasar modal. Capital Market Line atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara total risk yang diukur dengan standar deviasi dengan required return portofolio yang efisien saja. Hubungan total risk dengan required return portofolio yang efisien dinyatakan sebagai CML dirumuskan sebagai berikut. CML sama dengan RF ditambah RM dikurang RF per SDM dikali SDP. Keterangan simbolnya, RF adalah return atas investasi bebas risiko, SDM adalah standar deviasi atau total risk market, SDP adalah standar deviasi atau total risk portfolio, RM dikurangi RF adalah premi risiko pasar. Formula-formula yang dipergunakan dalam model indeks tunggal atau model satu faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk sekuritas tunggal, dan yang terakhir untuk sekuritas portofolio. Itulah penjelasan beberapa materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.